Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alam Zakir Muzi dari kelas 3 D3 Teknik Listrik dengan nomor WP 210103 2005. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen proyek sesuai dengan data yang didapatkan. Yang mana tugasnya itu yang pertama membuat gambar denah instalasi dan penguatan instalasi penerangan dan tenaga. Yang kedua, hitung jumlah lampu yang digunakan. Yang ketiga, hitung KHA pengantar pada setiap sirkuit cabang dan tentukan diameter pengantar yang dipakai. Hitung KA pengaman pada setiap sirkuit cabang. Hitung KHA kontaktor dan hitung KHA tor yang digunakan. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan ruangan yaitu ruangan dapur hotel yang mana memiliki ukuran sebagai berikut. Panjang 15 meter, memiliki lebar selebar 9 meter dan tinggi 3,5 meter. Dengan ruangan yang saya dapat adalah dapur hotel, maka sesuai nilai lux yang dimiliki pada dapur hotel sesuai standar yaitu 250 lux. Untuk proyek kali ini lampu yang saya gunakan yaitu lampu TL sebesar 20 watt. Baik, yang pertama-tama kali harus kita lakukan tentunya menghitung efisiensi penerangan. Efisiensi penerangan digambarkan sebagai disimbolkan dengan huruf K, yang mana rumusnya itu panjang dikali lebar dibagi tinggi dikali buka kurung panjang ditambah lebar tutup kurung. Itu sama dengan yang mana panjang ruang saya dari 15 meter dikali lebar 9 meter dibagi tinggi 3,5 meter dikali buka kurung 15 tambah 9 tutup kurung sama dengan 135 dibagi 48 sehingga efisiensi penerangan yaitu 2,81 dan dibulatkan menjadi 3. Sesuai dengan tabel yang berada di samping, untuk terdapat nilai K dan nilai N, yang mana K efisiensi penerangan dan N yaitu indeks penerangan. Jadi untuk nilai angka 3 indeks penerangan yang didapatkan yaitu 0,60. Selanjutnya menghitung dan mengukur flux cahaya. Karena lampu yang saya gunakan adalah lampu TL 20 watt, sehingga efikasi luminous lampu TL yaitu L sama dengan 8, untuk lampu TL yaitu sebesar 75 hingga 80. Jadi rumusnya itu 80 dikurang 50 dibagi 2 ditambah 50 sama dengan 15 tambah 50 sama dengan 65. Jumlah lampu per armatur yang saya gunakan yaitu 1. Flux cahaya lampu yaitu rumus dari flux cahaya lampu yaitu untuk mendapatkan nilai lumennya adalah nilai efikasi dikali nilai watt pada lampu dikali armatur lampu sehingga didapatkan yaitu 65 dikali 20 dikali 1 sama dengan 1300 lumen. Jadi lumen yang pada ruangan ini saya dapatkan yaitu 1300 lumen. Selanjutnya perhitungan jumlah titik lampu. Sesuai dengan rumus yaitu perhitungan jumlah titik lampu yaitu N sama dengan E dikali E, E lux dikali panjang dikali lebar dikali LLF atau light loss factor yang mana biasa nilainya itu 0,65 sampai 0,8 tapi di sini saya gunakan 0,8 dikali CU yaitu coefficient of utilization atau faktor pemanfaatan biasanya bernilai 0,5 sampai 0,05 tapi di sini saya gunakan nih 0,5 dan dikali indeks penerangan tadi yaitu 0,60 sehingga didapatkan hasil jumlah titik lampu yang kita gunakan yaitu ada 6 titik lampu pada ruangan dapur ini. Berikut merupakan denah ruangan dari dapur hotel pada proyek saya yaitu yang pertama di sini terdapat setelah ada 2 kulkas pada bagian kiri dan kanan, di tengah-tengah ada meja dan di paling ujung terdapat
tiga buah kompor, ada satu AC di atasnya, yang di samping yang di bawah meja yaitu oven dan microwave, dan di bagian atas di bagian kiri meja terdapat eh, terdapat wastafel untuk cuci mencuci cuci cuci mencuci, ya dengan ukuran itu 15 meter dan 9 meter, dan di bagian belakang terdapat pintu keluar atau pintu belakang. Berikutnya itu single line. Di sini karena menggunakan tiga pasang, jadi saya karena lampu yang saya gunakan adalah 6 buah lampu. Jadi masing-masing fasa mendapatkan dua lampu. Dan untuk stok, stok kontak itu saya menggunakan masing-masing fasa menggunakan 3 buah stok kontak untuk RS dan T-nya. Dan untuk bebannya itu untuk kulkas, beban yang saya gunakan yaitu belum belum nanti. Ya berikut adalah single line dari rangkaian proyek saya. Selanjutnya masuk ke wiring diagram. Ya di sini terdapat rangkaian wiring dari proyek ini, yang mana fasa R yang di bawah, yang mana beban kulkas menggunakan fasa R, kulkas 1 dan kulkas 2 menggunakan fasa R, dan juga microwave juga menggunakan fasa R, dan untuk AC menggunakan fasa S, dan untuk oven saya pakai fasa T. Ya, sekian wiring diagram saya. Untuk komponen yang saya gunakan pada proyek kali ini itu MCB 3 fasa dengan spesifikasi 16 ampere merek Schneider 191, lampu TL plus fitting, lampu TL 20 watts, lampu TL 20 watt berjumlah 6, kabel NEA 1,5 mm merah, kabel NEA 1,5 mm biru, dan kabel NEA 1,5 mm kuning hijau, dan 1,5 mm hitam. Jumlahnya secukupnya. Stok kontak yang digunakan ada 9. Saklar. Ya di sini juga terdapat saklar tunggal pada masing-masing fasa, mana digunakan untuk menghidupkan lampu. Jadi lampu dibuat secara seri. Redos secukupnya, pipa kabel secukupnya, elbow secukupnya, dan klem secukupnya. Beban lain selain lampu yang digunakan yang pertama itu kulkas dengan jenis merek Sharp 2 pintu 200 watt jumlah 2, AC 1 PK Panasonic 735 watt jumlah 1, microwave jenis 300 watt jumlah 1, dan oven dengan daya 800 watt jumlah 1. Jadi total watt yang digunakan atau total beban yang dipakai pada peralatan ini yaitu 2235 watt. Beban pada masing-masing fasa. Fasa R 2 lampu, 3 stop kontak, 2 kulkas, 1 microwave. Fasa S 2 lampu, 3 stop kontak, dan 1 AC. Fasa T 2 lampu, 3 stop kontak, dan 1 oven. Jadi pada daya yang digunakan pada fasa R yaitu sebanyak 740 watt, daya pada fasa S 775 watt, dan daya pada fasa T 840 watt. Selanjutnya ke soal selanjutnya itu penghitungan motor induksi 3 fasa. Sesuai data yang saya dapatkan, diketahui
I nominal motor sangkar yaitu 95 ampere, I nominal motor serempak 108 ampere, dan I nominal motor rotor lilit 67 ampere. Soal yang pertama, menghitung KHA pengantar pada setiap sirkuit cabang. Rumus KHA yaitu 125% atau dikali I nominal. KHA yaitu kuat hantar arus. Yang pertama, motor sangkar. I nominal sama dengan 90 ampere, sehingga 125% dikali 95 ampere sama dengan 118,75 ampere. Maka jenis kabel yang digunakan adalah NEA 50 mm. Yang kedua, motor serempak dengan I nominal 108 ampere, maka 125% dikali 108 sama dengan 135 ampere. Maka jenis kabel yang digunakan yaitu NEA 70 mm. Yang ketiga, motor rotor lilit dengan I nominal 67 ampere, kuat antar arus sama dengan 125% dikali 167 sama dengan 83,75 ampere. Maka jenis kabel yang digunakan yaitu NEA 35 mm. Selanjutnya, menghitung pengaman atau pemutus sirkuit cabang. Sesuai kuil 2000, nilai maksimal untuk pemutusan sirkuit motor sangkar, serempak, dan motor rotor lilit masing-masing adalah 250%, 200%, dan 150%. Maka nilai maksimum dari masing-masing beban, yaitu yang pertama motor sangkar 250% dengan I nominal 95 ampere sama dengan dikali, nanti 250% dikali 95 ampere didapatkan 237,5 ampere. Untuk motor serempak 200% dikali 108 ampere didapatkan 216 ampere. Dan terakhir motor rotor lilit 150% dikali 67 ampere didapatkan 100,5 ampere. Maka pada masing-masing sirkuit tidak boleh melebihi nilai maksimum pengaman terhadap hubung pendek. Maka dari itu, pada sirkuit cabang A1 tidak boleh melebihi 237,5 ampere. Pada sirkuit cabang A2 tidak boleh melebihi 216 ampere. Pada sirkuit cabang A3 tidak boleh melebihi 100,5 ampere. Pada sirkuit cabang A4 tidak boleh melebihi 237,5 ditambah 216 ditambah 100,5 sama dengan 554 ampere. Pada sirkuit cabang B tidak boleh melebihi 100,5 ampere. Pada sirkuit cabang C tidak boleh melebihi 237,5 ampere. Pada sirkuit cabang utama tidak boleh melebihi 554 ditambah 1,5 ditambah 237,5 sama dengan 892 ampere. Berikut gambaran dari singalan motor tadi. Ini dapat terlihat jelas data-data yang tertera. Selanjutnya, menghitung KHA kontaktor pada setiap sirkuit cabang. Rumus KHA sama seperti tadi, yaitu 125% dikali I nominal. Motor sangkar I nominal 95 ampere, maka 125% dikali 95 ampere sama dengan 118,5 ampere. Maka tipe kontaktor yang digunakan yaitu MC150A. Selanjutnya, motor serempak 125% dikali 108 ampere sama dengan 135 ampere. Maka tipe kontaktor yang digunakan yaitu MC150A. Yang ketiga, motor rotor lilit dengan I nominal 67 ampere, maka 125% dikali 167 dikali 67 ampere sama dengan 83,75 ampere. Maka tipe kontaktor yang digunakan yaitu MC85A. Menghitung KHA tor yang digunakan. Penentuan pengaman proteksi pada motor sangkar, motor serempak, dan motor lilit masing-masing adalah 250%, 200%, dan 150%. Yang pertama, motor sangkar 250% dikali 95 sama dengan 237,5 ampere adalah KHA tor yang digunakan. Yang kedua, motor serempak 200% dikali 108 sama dengan 216 ampere adalah KHA tor yang digunakan. Dan yang terakhir, motor rotor lilit 150% dikali 67 ampere sama dengan 100,5 ampere adalah KHA tor yang digunakan. Baik, sekian yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.